Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak solih semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan selalu semangat belajar di rumah walaupun lagi saum ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik ya. Tematik 1G, subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran 3. Siswa mampu menuliskan ciri-ciri benda. Yang kedua, siswa mampu menceritakan aturan di rumah. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang pengurangan. Sedangkan tujuan pembelajaran 4 yaitu siswa mampu menulis kalimat sesuai ciri-ciri benda. Siswa mampu membedakan permukaan benda. Nah, siswa mampu membuat kreasi dari pasir. Dan yang keempat, siswa mampu melakukan gerakan melenturkan benda ya. Selanjutnya, kita ke pembelajaran 3. Silakan anak solih keluarkan buku paket tematiknya. Silakan dibuka. Anak solih buka halaman 94. Yang ayo peragakan halaman 93 ini tidak perlu kita lakukan ya. Kita skip saja. Kita langsung ke 94. Ya, di sini. Deli lupa mengembalikan buku cerita ke tempatnya semula. Deli jadi kesulitan menemukan buku ceritanya. Benda-benda sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah dipakai. Jika ingin digunakan kembali, kita akan lebih mudah menemukannya. Kita sebaiknya meminta izin jika ingin menggunakan benda milik orang lain. Jangan lupa mengembalikan benda tersebut setelah digunakan. Nah, dari bacaan ini itu ada aturan-aturannya ya. Apa aturannya? Yaitu benda-benda sebaiknya dikembalikan ke tempatnya setelah dipakai. Yang kedua, kita sebaiknya meminta izin jika ingin menggunakan benda milik orang lain. Dan yang ketiga, jangan lupa mengembalikan benda tersebut setelah digunakan ya. Ini 3 ini adalah aturan menggunakan atau meminjam benda ya. Nah, apakah ada aturan tentang menggunakan dan merapikan benda di rumahmu? Tentu ada ya, pasti ada ya. Setiap anggota keluarga pasti mempunyai aturan-aturan ya. Aturan tentang menggunakan dan merapikan benda ini banyak manfaatnya ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kita tidak kesulitan dalam menemukan benda yang akan kita gunakan, dan kita akan lebih mudah menemukannya jika kita merapikan atau menggunakan benda tersebut. Setelah itu ditaruh di tempat yang semula ya. Nah, seperti ini. Bolehkah aku meminjam pensil ini, Ayah? Ini adalah aturan dalam meminjam. Kita harus meminta izin terlebih dahulu ya. Nah, kita sebaiknya meminta izin. Setelah diizinin, maka kita menggunakan benda milik orang lain yang kita pinjam ini dengan baik, dengan hati-hati ya. Tidak boleh benda yang kita pinjam itu rusak atau patah ya. Nah, setelah kita pinjam, jangan lupa dikembalikan benda tersebut kepada pemiliknya ya. Setelah dikembalikan kepada pemiliknya, jangan lupa juga mengucapkan terima kasih ya. Nah, setiap apa yang kita lakukan itu ada aturan-aturannya, ada adab-adabnya ya. Jadi tidak seenaknya sendiri langsung ambil saja
tanpa minta izin. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengedepankan adab. Ya, anak soleh, anak muslim harus ada adabnya. Adab itu nomor 1 ya. Adab akhlak itu nomor 1 ya. Nah, selanjutnya anak solih, silakan buka halaman 96. Ayo menulis. Deli ingin mencari mencari-cari buku ceritanya. Bagaimana sih ciri-ciri buku cerita Deli? Silakan anak solih lihat buku di atas ya. Ada buku berwarna hijau. Buku cerita namanya Si Kancil. Bagaimana sih ciri-ciri buku cerita Deli ini? Nah, buku cerita Deli memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hijau. Berwarna hijau, terus bentuknya persegi panjang dan ada gambar hewan di sampulnya, ya. Nah, untuk selanjutnya, ayo tuliskan ciri-ciri benda berikut. Nah, ini adalah benda apa? Ini adalah kursi, ya. Di buku paket kalian sudah ada kursi. Nah, ciri-ciri kursinya apa ini? Nah, kursi tersebut itu berwarna biru. Berwarna biru dan kursinya terbuat dari kayu. Ini Bu Lita berikan contoh 2 saja ya. Nanti bisa kalian cari ciri-ciri yang lain sendiri ya. Selanjutnya ini adalah jam ya, jam dinding. Apa ciri-cirinya? Jam dinding tersebut berwarna hitam dan putih karena yang tepinya berwarna hitam, yang di tengah-tengahnya yaitu berwarna putih. Nah, bentuknya lingkaran. Ini adalah lingkaran ya, dan terdapat angka-angka dan jarum jamnya. Selanjutnya ini adalah buku catatan atau buku diare ya. Ciri-cirinya apa? Ya, bukunya berwarna pink. Bukunya berwarna pink, bentuknya persegi panjang dan ada pembatas bukunya. Ini pembatas bukunya ya. Nah, untuk itu kalian kalau ada benda-benda di sekitar kita, ya sebaiknya kita harus paham ciri-cirinya itu apa saja ya. Harus kita ketahui. Biar kita nanti misalkan minta tolong sama adik minta tolong ambilkan buku kakak. Buku kakak ini ciri-cirinya ya, berwarna ini, berwarna putih. Bukunya atau berwarna merah, bentuknya persegi panjang. Jadi kita harus mengetahui ya ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita, biar kita nanti apabila kita minta tolong untuk mengambilkan sama adik atau umi abi atau orang lain, kita lebih mudah menemukannya orang tersebut ya. Selanjutnya, ayo berhitung halaman 96. Silakan anak Soli buka halaman 96. Deli dan adiknya menggambar bersama. Adik Deli ingin meminjam krayon Deli. Mula-mula Deli mempunyai 48 krayon. Adik Deli meminjam 12 krayon. Berapa krayon Deli sekarang? Nah, semula ada 48 krayonnya. Setelah itu adiknya meminjam 12 krayon. Maka krayonnya Deli itu akan bertambah apa berkurang apabila dipinjam sama adik? Ya. Nah, kita dapat menghitung krayon Deli itu tersebut dengan bantuan gambar atau dengan cara bersusun. Coba perhatikan ya, pengurangan berikut dengan bantuan gambar. Karena tadi Deli mempunyai krayon 48 karena dipinjam. Kalau dipinjam berarti kan barang kita itu akan berkurang ya. Maka ini barangnya Deli atau krayonnya Deli tadi berkurang 12 karena dipinjam adik 12. Jadi 48 dikurangi 12. Ini bantuan gambarnya ya. Kita menggunakan satuan kubus ini. Nah, satu tumpukan kubus ini berisi 10. Jadi isinya adalah 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan. Jadi ini kita hitung 48 dulu ya, 48. Yaitu 4 puluhan ya. 4 puluhan ini 4 dan 8. 8 ini adalah satuan. Kita hitung satuannya 8. 1 2 3 4 5 6 7 8.
ya. Jadi ada 40-an dan 8 satuan. Nah, tadi kan dipinjam Deli 12, ya otomatis kan berkurang krayonnya Deli 12. Maka kita ambil, karena 12 itu berarti 1 puluhan dan 2 satuan. Kita coret 1 puluhannya, dicoret 1 puluhannya dan 2 satuannya dicoret. Ya, yang atas ini dicoret. Jadi sisa berapa? Jadi sisa 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan. Sisa 30, ini jatuh 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi 48 dikurangin 12 yaitu 36. Ini dengan cara bantuan gambar. Nah, selanjutnya dengan cara bersusun. Coba perhatikan. Ya, kita ke 48 dulu ya, punya Deli, yaitu artinya sama saja dengan 40-an ditambah 8 satuan. Jika 12 itu adalah 1 puluhan ditambah 2 satuan. Kita ubah ini menjadi ke tabel atau bersusun ke bawah ya. Yaitu puluhan dikelompokkan puluhan-puluhan dan satuan dikelompokkan ke satuan-satuan. Jadi ini 8 satuan dan 2 satuan. Kita kelompokkan 8 satuan dan 2 satuan. Puluhan pun juga seperti itu. Dan untuk menghitungnya kita dahulukan yang dari belakang atau dari satuannya terlebih dahulu ya. Jadi 8 diambil 2, 6, 4 diambil 1, 3 ya. Seperti itu ya, dari satuan dulu baru kita hitung puluhannya. Atau bisa kita hitung dengan cara bersusun ke bawah seperti ini ya. 48 dikurangin 12 ya. 8 dikurangin 2, 6. 4 dikurangin 1, 3. Ini Bu Lita berikan contoh soal cerita lainnya ya. Kakak memetik buah apel 35 buah. Sebanyak 12 apel diberikan kepada temannya. Berapa banyak apel kakak sekarang? Nah, semula ada 35. Karena diberikan kepada temannya, maka apel kakak berkurang atau bertambah? Ya. Karena diberikan otomatis apelnya berkurang ya. Jadi berapa apel kakak sekarang? Yaitu 35 dikurangin 12 ya. Hasilnya adalah 23 apel. Bisa kita menghitungnya dengan cara bersusun seperti ini ya. Selanjutnya pembelajaran 4, silakan anak Soli buka bukunya halaman 99 ya. Halaman 98 kita skip saja ya. Kita ke 99. Nina mempunyai boneka kesayangan. Boneka itu hadiah dari ayah. Boneka itu ringan dan halus. Nina sering memeluknya saat tidur. Nah, dari bacaan ini itu ada ciri-ciri dari boneka yang diberikan ayah, yaitu apa? Boneka tersebut adalah ciri-cirinya ringan dan halus. Nah, permukaan benda itu berbeda-beda. Ada benda yang permukaannya halus, lembut, atau licin. Misalnya benda-benda berikut ini ya. Ini ada vas bunga keramik. Vas bunga keramik ini permukaannya licin ya, halus dan licin. Nah, sedangkan selimut ini permukaannya adalah halus dan lembut. Ya. Kalau cermin yaitu permukaannya adalah licin, halus juga ya. Kalau boneka permukaannya halus dan lembut. Nah, ada juga benda-benda yang permukaannya kasar. Contohnya apa? Nah, ini nanas. Nanas kasar kalau dipegang ya, batu juga kasar. Cangkang kerang juga kasar kalau dipegang. Pasir juga kasar. Jadi Bu, kita mengetahui permukaannya benda itu halus dan kasar dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita memegang benda tersebut, memegang dan meraba-raba benda tersebut. Apakah permukaannya halus atau kasar ya? Nah, dengan cara memegang atau merabahnya untuk mengetahui permukaan benda tersebut, ya. Selanjutnya,
Ayo membaca halaman 101. Yang halaman 100 ayo berkreasi kita tidak perlu kita pelajari ya, kita skip saja ya. Nah, benda-benda di sekitar kita dapat berubah bentuk karena mendapat perlakuan. Coba perhatikan benda-benda berikut. Ini ada plastisin. Plastisin yang semula hanya berupa bulat-bulatan tidak ada bentuknya, itu dapat berubah bentuk karena ditekan-tekan oleh tangan kita atau jari-jari kita ya, sehingga plastisin tersebut bisa berubah menjadi bisa berubah ini menjadi dino atau menjadi rumah ya, atau menjadi benda-benda yang lainnya. Nah, ini adalah kertas origami. Nah, kertas origami itu dapat berubah bentuk karena dilipat. Ini dilipat ya, kertas origaminya. Yang semula hanya berupa kertas, karena kita lipat-lipat, akhirnya kertasnya berubah bentuk menjadi sebuah mainan. Ada yang burung-burungan ya, ada yang burung merak, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ini pasir, ada pasir ya. Pasir ini berubah menjadi istana-istana. Nah, pasir itu berbentuk butiran-butiran. Nah, pasir yang diberi sedikit air dapat berubah menjadi bentuk istana karena ada tekanan ya dari kita, mendapat perlakuan dari kita, maka akan berubah menjadi bentuk yang lainnya ya. Nah, ya, perlu kita pahami ya bahwa benda tersebut dapat berubah bentuk karena adanya perlakuan dari kita. Perlakuannya yaitu apa saja? Perlakuan karena ditekan atau dilipat atau diubah atau dibentuk-bentuk menjadi benda-benda yang lainnya ya. Alhamdulillah cukup sekian penjelasan hari ini. Apabila ada yang dikurang pahami, silakan bertanya ya. Untuk latihannya, anak solid minta tolong kerjakan. Ayo berlatih nomor 3 dan 4 halaman 97. Dan yang kedua, ayo berlatih juga nomor 3 dan 4 halaman 103. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.